Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini saya akan mempresentasikan makalah kami yang berjudul Persepsi Mahasiswa Terhadap E-commerce. Sebelum dimulai, perkenalkan nama saya Muhammad Bagus Irsyid Nanda. Saya akan menjelaskan tentang bab 1. Pada zaman sekarang, perkembangan teknologi informasi mengalami perkembangan yang sangat signifikan, terutama di bidang ekonomi. Perkembangan ini ditandai dengan banyaknya perdagangan online atau e-commerce. Dengan menggunakan e-commerce ini, banyak orang yang ingin melakukan pembelian tidak perlu keluar mencari pedagang untuk membeli barang. Cukup dengan bersantai di rumah dan membuka aplikasi e-commerce yang ada. Latar belakang mengapa perkembangan internet menyebabkan terbentuknya dunia baru yang disebut dunia maya. Di dunia maya, setiap individu memiliki hak dan kemampuan untuk berinteraksi dengan individu lain tanpa batasan apapun yang dapat menghalanginya. Apalagi dalam era globalisasi seperti sekarang ini yang sangat sempurna dan berjalan di dunia maya menghubungkan seluruh komunitas digital. Apalagi dalam dunia sekarang ini, jaringan media sosial seperti Facebook, WhatsApp, Twitter, Skype, dan teknologi serupa lainnya sudah sangat membantu dalam berjalannya e-commerce ini karena fitur mobilitasnya dan fleksibilitas perangkat seluler. Mobilitas manusia yang tinggi juga menuntut dunia perdagangan mampu menyediakan layanan jasa dan barang dengan cepat sesuai permintaan konsumen. Untuk mengatasi masalah tersebut, kini mulai muncul transaksi yang menggunakan media internet untuk menghubungkan produsen dan konsumen. Transaksi bisnis melalui internet lebih dikenal dengan nama e-bisnis dan e-commerce. Melalui e-commerce, seluruh manusia di muka bumi memiliki kesempatan dan peluang yang sama untuk bersaing dan berhasil berbisnis di dunia maya. Oleh karena itu, kami akan mencoba membahas apa dan bagaimana e-commerce tersebut. Batasan masalah dilihat dari masalah yang telah kami sampaikan. Permasalahan ini dibatasi pada persepsi mahasiswa Telkom University, terutama di kelas IF4311, hanya di IF4311. Berdasarkan latar belakang dan batasan masalah di atas, rumusan masalah dalam penelitian ini disusun sebagai: 1. Bagaimana pendapat mahasiswa tentang e-commerce? 2. E-commerce apa saja yang sering digunakan oleh mahasiswa? 3. Apa kelebihan e-commerce? 4. Apa kekurangan e-commerce? Dan 5. Apakah pelayanan e-commerce yang digunakan mahasiswa sudah sangat baik? Lalu tujuan dari penelitian ini adalah: pertama, mendeskripsikan pendapat mahasiswa tentang e-commerce. Kedua, mendeskripsikan e-commerce yang sering digunakan oleh mahasiswa. Ketiga, mendeskripsikan kelebihan e-commerce. Keempat, mendeskripsikan kekurangan. Dan kelima, mendeskripsikan pelayanan e-commerce yang digunakan sudah sangat baik. Kelima, manfaat dari penelitian ini adalah memberitahukan kepada pembaca makalah ini manfaat dari e-commerce yang ada di Indonesia beserta kelebihan dan kekurangan yang dimiliki oleh e-commerce yang ada berdasarkan persepsi mahasiswa Telkom University. Metode penyusunan yang kita gunakan adalah metode deskriptif, yaitu dengan cara memberikan kuesioner kepada masyarakat IF4311. Baiklah, nama saya Dani Muhammad Reja. Di sini saya akan menjelaskan tentang kajian bab 2, kajian pustaka mengenai e-commerce. Pertama, pengertian dari e-commerce tersendiri. Menurut para ahli, pertama, menurut Sally Cashman, e-commerce atau kependekan dari electronic commerce merupakan transaksi bisnis yang terjadi dalam jaringan elektronik seperti internet. Lalu menurut Johnny Wong, pengertian dari electronic commerce adalah pembelian, penjualan, dan pemasaran barang melalui sistem elektronik seperti radio, televisi, dan jaringan komputer atau internet. Lalu menurut McLeod Pearson, perdagangan elektronik disebut juga e-commerce adalah penggunaan jaringan komunikasi dan komputer untuk mengakses proses bisnis. Jadi menurut kelompok kami, e-commerce adalah transaksi jual bisnis yang dilakukan melalui perantara internet dengan website digunakan sebagai alat untuk melakukan jual beli tersebut. Lalu ada jenis-jenis dari e-commerce. Pertama, business to business atau B2B. Kedua, business to consumer B2C. Ketiga,
consumer to consumer C2C, dan yang terakhir consumer to business C2B. Lalu ada istilah-istilah dalam e-commerce. Pertama, digital atau electronic cash. Kedua, digital money, terminologi global. Keempat, disintermediation. Ketiga, disintermediation. Keempat, electronic checks. Keenam, electronic wallets. Kelima, electronic wallets. Keenam, extranet. Ketujuh, micro payment. Lalu ada dampak positif dari e-commerce. Pertama, revenue stream atau pendapatan aliran baru yang lebih menjanjikan daripada sistem transaksi tradisional. Dua, dapat meningkatkan market exposure. Ketiga, meningkatkan biaya operasional. Keempat, melebarkan jangkauan. Kelima, meningkatkan customer loyalty. Keenam, meningkatkan supplier management. Ketujuh, memperpendek jangka waktu produksi. Kedelapan, meningkatkan value chain. Lalu dampak negatif dalam e-commerce. Hilangnya aspek finansial secara langsung karena kecurangan. Kedua, pencurian data atau informasi rahasia yang berharga. Ketiga, hilangnya kesempatan bisnis karena gangguan pelayanan. Keempat, penggunaan akses ke sumber oleh pihak yang tidak berhak. Lalu hilangnya kepercayaan dari konsumen, dan terakhir kerugian yang tidak terduga. Lalu ada perlindungan dalam e-commerce. Untuk pembeli, carilah produk yang dipercaya di web atau aplikasi seperti Walmart online, Disney online, atau Amazon.com. Lalu cari alamat atau nomor telepon web atau aplikasinya dengan nomor faksnya, lalu hubungi dan lakukan tanya jawab dengan petugasnya. Lalu carilah segel autentifikasi seperti Trusty di segala toko penjual. Lalu selidiki bagaimana amannya web atau aplikasi penjual dengan membaca prosedur kebijakan privasi. Lalu pelajari jaminan untuk uang kembali, garansi dan perjanjian perbaikan. Lalu bandingkan harga toko online dengan toko biasa. Jika harganya terlalu murah, maka itu bisa jadi jebakan. Lalu carilah saksi dan pengesahan dalam web atau aplikasi komunitas atau papan buletin yang terkenal. Lalu konsultasi dengan lembaga perlindungan konsumen dan National Fraud Information. Dan terakhir, periksa consumerworld.org untuk daftar sumber yang bermanfaat. Lalu ada perlindungan penjual dalam e-commerce. Para pembeli yang menolak membayar dengan cek kosong atau tidak mau membayar, itulah yang membuat para penjual harus dilindungi. Para penjual juga memiliki hak untuk dilindungi dari penggunaan nama mereka oleh pihak lain, serta dilindungi dari penggunaan kata serta frase, slogan, dan alamat web atau aplikasi mereka. Lalu ada keuntungan dan kerugian dalam e-commerce. Pertama, keuntungan bagi perusahaan mempercepat pelayanan ke pelanggan dan pelayanan lebih responsif, serta mengurangi biaya-biaya yang berhubungan dengan kertas. Lalu bagi konsumen, efektif, aman, secara fisik dan fleksibel. Yang ketiga, bagi masyarakat umum, mengurangi polusi dan pencemaran lingkungan, membuka peluang kerja baru, menguntungkan dunia akademis, dan meningkatkan kualitas sumber daya manusia. Lalu kerugiannya, meningkatkan individualisme karena di e-commerce ini transaksi tidak perlu mempertemukan antara penjual dan pembeli. Lalu kedua, terkadang menimbulkan kekecewaan karena apa yang dilihat dari toko online tidak sesuai dengan apa yang datang kepada konsumen. Dan ketiga, yang terakhir, tidak manusiawi. Biasanya orang-orang pergi ke mall itu untuk membeli kebutuhan sehari-hari, namun ada juga yang ingin pamer. Baiklah, mungkin sekian dari saya, akan dilanjutkan oleh teman saya bab 3. Nama saya Frajario Rizkiano. Di sini saya akan menganalisis persepsi mahasiswa tentang e-commerce. Setelah kami memberikan kuesioner kepada responden melalui Google Form,
terdapat 14 orang yang memberikan jawabannya. Data-data ini diperlukan untuk mengetahui persepsi responden terhadap e-commerce. Berdasarkan data di atas, mayoritas kelas IFA 3 berpendapat bagus dan bermanfaat untuk kebutuhan mereka, dan minoritas berpendapat lain. Dapat kami simpulkan, mayoritas mahasiswa IFA 3 jarang menggunakan e-commerce, dan beberapa mahasiswa sering menggunakan e-commerce untuk berbelanja kebutuhan. Berdasarkan yang kami simpulkan, IFA 3 sering menggunakan brand seperti Shopee, Bukalapak, Zalora, dan Lazada. Apa sih kelebihan e-commerce ini? Berdasarkan yang kami nilai, e-commerce ini terdapat adanya promo yang membuat IFA 311 menjadi lebih banyak berminat. Dan apa aja kekurangannya? Kekurangannya itu sebagian IFA 311 menjawab fiturnya kurang dan deskripsi barang tidak sesuai. Kualitas ada e-commerce ini bagaimana? Berdasarkan yang kami data, mayoritas bilang mereka menikmati pelayanannya dengan baik. Itu saja yang kami analisis dari pendapat tentang e-commerce ini. Terima kasih. Baiklah, nama saya Muhammad Kamil dan saya akan menjelaskan tentang bab 4, yaitu penutup, yang ada simpulan dan juga saran. Nah, untuk kesimpulannya, berdasarkan analisis yang berada di bab ketiga yang telah dilakukan, bahwa mahasiswa IF 4311 Telkom University seluruhnya telah menggunakan e-commerce, dan lebih banyak yang sering menggunakannya daripada yang jarang menggunakannya. Mayoritas berpendapat bahwa e-commerce adalah sesuatu yang bermanfaat untuk kebutuhan mereka. Dan juga kebanyakan dari mereka juga memilih untuk brandnya yaitu Shopee dan juga Tokopedia. Kenapa? Karena sering terjadinya promo di Shopee ataupun di Tokopedia. Dan mayoritas dari mereka juga mengeluhkan bahwa fitur yang ditawarkan oleh e-commerce ini kurang. Nah, walaupun begitu, mereka menilai bahwa pelayanan e-commerce itu sangat baik, dan juga lebih banyak baik daripada sangat baik. Dan untuk saran ini untuk penelitian yang selanjutnya atau yang sedang membaca artikel ini. Nah, saran untuk penelitian yang akan mendatang adalah untuk meneliti e-commerce yang ideal untuk masyarakat luas. Ideal dalam arti ini yaitu secara fitur, user interface, user experience, dan jenis yang diminati oleh masyarakat luas. Nah, dengan adanya penelitian yang lanjut, maka bisa terwujudlah e-commerce yang ideal bagi masyarakat yang luas. Dan kemudian saya juga mendatakan daftar pustaka. Di sini daftar pustakanya ada 2, yaitu dari buku analisis bisnis e-commerce pada mahasiswa Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar, dan ini diambil dari jurnal Inspiro yang ditulis oleh Aco dan Endang pada tahun 2017, dan juga diambil dari Journal of Small Business and Enterprise Development yang tulisannya yaitu E-commerce and Entrepreneurship in SMEs, Case of My Bot. Nah, ini terdapat di halaman 501 sampai 520 di volume 3 nomor 25. Yang ditulis oleh Shemi A dan juga Protektor C pada tahun 2018. Sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.